Halo semua, ketemu lagi sama gue Glenn dan saat ini gue akan menjelaskan tentang struktur kalimat dalam bahasa Inggris, yaitu tentang imperative sentence. Apa sih itu imperative sentence? Kita akan pelajarinya sama-sama di video ini, semoga bisa berguna buat siapapun yang akan mendengarkannya. Oke, kita lanjut. Imperative sentence itu adalah simpelnya adalah kalimat perintah dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita pengen memerintah seseorang, kita pengen menganjurkan seseorang, kita pengen melarang seseorang, itu punya struktur kalimatnya tersendiri dalam bahasa Inggris. Nah, kita akan pelajarin dua aspek dalam imperative sentence ini. Pertama itu kita akan mempelajari struktur of imperative sentence, yaitu ada positif, ada negatif, ada neutral. Kita akan pelajari lebih lanjut nanti. Nah, yang kedua yang kita akan pelajari itu adalah types of imperative sentence. Seperti yang saya bilang di awal video, kita akan belajar tentang command, yaitu perintah yang kita nyuruh-nyuruh, atau warning, kayak peringatan. Seperti hati-hati ya, jangan kayak gini ya, jangan kayak gitu ya, itu warning. Atau advice. Advice itu peringatan, kayak nasihat, kayak sebaiknya, harusnya, itu seperti itu advice. Yang terakhir adalah request, yaitu permintaan. Boleh nggak kayak gini, apa segala macam, itu adalah request. Nah, kita akan mempelajari pola kalimat, struktur kalimat, dan kita akan mempelajari juga tipe-tipenya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang struktur imperative sentence, yaitu pola kalimat yang saya bilang di awal. Pertama itu ada positif. Strukturnya gimana sih dalam bahasa Inggris? Yaitu verb 1, F1 plus tanda seru. Misalnya eat, makanlah gitu, atau go, kayak pergilah gitu-gitu. Nah, itu kalimat positif. Atau ditambahkan let's plus verb 1. Misalnya let's learn this together gitu. Ayo kita pelajarin ini bersama-sama. Atau let's go to the mall, let's go to the cinema gitu. Ayo kita ke mall atau ayo kita ke bioskop, seperti itu. Itu jadi kalimat positif, itu let's plus verb 1. Yang kedua itu negatif. Struktur kalimatnya itu adalah don't plus verb 1 tanda seru. Yaitu misalnya don't watch Netflix too much tanda seru gitu. Jadi kayak kita melarang dia menonton TV terlalu banyak. Ingat ya, verb 1 jadi watch. Atau don't swim at that pool gitu ya. Don't swim at that pool artinya jangan berenang di sana gitu. Jadi, lalu ada juga contoh kalimat yang let's not plus verb 1, yaitu contohnya adalah let's not avoid this problem. Kayak misalnya, jangan kita menghindari masalah ini. Let's not avoid. Atau let's not eat on the bed. Ayo kita jangan makan di atas kasur. Seperti itu. Jadi let's not plus verb 1. Atau ya yang neutral, kita pakai please. Misalnya, please be careful. Tolong ya, hati-hati gitu. Please itu kan tolong. Atau please take a bath before sleep gitu. Jadi tolong mandi ya sebelum tidur gitu. Jadi ini adalah struktur kalimatnya. Ada positif, ada negatif, ada neutral. Positif itu verb 1 plus tanda seru, let's plus verb 1 tanda seru. Negatif don't F1 tanda seru, let's not F1 tanda seru, dan neutral pakai please. Dan semuanya di sini pakai verb 1 gitu. Itu pola kalimatnya. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu jenis kalimat perintah. Yang pertama itu ada command. Command itu perintah. Seperti yang kita tahu, misalnya get out, kayak keluarlah kamu gitu. Kayak dia merintah untuk keluar. Atau open the door, kayak bukalah pintu itu gitu. Jadi kayak kalimat menyuruh gitu, menyuruh direct. Atau 5, 3, 2, 1 and close the door. Kayak misalnya 5, 4, 3, 2, 1 tutup semuanya. Jadi kayak itu sebuah kalimat perintah yang
menyuruh orang melakukan apa yang kita mau gitu. Itulah jenis kalimat perintah. Contoh-contohnya seperti ini. Gitu. Kita bisa pakai let's juga di depannya. Misalnya let's go to the movie gitu. Ayo kita ke movie gitu. Itu kalimat perintah. Selanjutnya warning atau kalimat peringatan. Kalimat peringatan seperti don't touch me gitu. Jadi dia bilang dia nggak mau dipegang gitu. Terus don't disturb me. Don't disturb me kayak tolong jangan ganggu aku dong, jangan ganggu aku. Atau wash your hands, seperti wash your hands. Kayak dia ngasih peringatan untuk mencuci tangannya gitu, karena kan COVID kan misalnya. Seperti itu. Jadi warning atau peringatan itu juga termasuk di imperative sentence. Selanjutnya yang kita akan pelajarin yaitu adalah nasihat atau advice. Misalnya contohnya don't drink coffee too much. Itu kan lebih kayak nasihat gitu kan, kalimat yang lebih umum aja gitu. Kayak jangan minum kopi terlalu banyak, atau don't drink milk every day misalnya. Kayak minumlah susu setiap hari karena bagus gitu. Itu juga contoh-contoh advice, nasihat. Atau don't eat instant noodle too much. Jangan makan mie instan terlalu banyak. Seperti itu kan nggak boleh kan. Itu adalah kalimat-kalimat saran yang bisa dilakukan di imperative sentence. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kalimat request atau kalimat permintaan. Nah, kalimat permintaan itu contoh-contohnya ada seperti ini. Pakai please don't leave me alone, kayak kalau boleh nih tolong jangan tinggalkan aku sendiri ya gitu. Atau hug me please, kayak tolong peluk aku. Terus could you give me a glass of water please? Apakah aku boleh minta 1 gelas air putih? Atau please turn on the light. Please turn on the light, ya. Tolong nyalakan lampunya ya. Gitu. Atau turn off the light, tolong matikan lampunya ya. Gitu. Atau please leave me alone, kayak tolong tinggalkan aku sendiri. Gitu. Jadi ini kalimat-kalimat request, kalimat-kalimat permintaan yang dikatakan di imperative sentence untuk meminta seseorang melakukan yang kita pengen gitu. Beda sama komen yang kayak harus. Kalau request itu kayak boleh nggak ya, boleh nggak sih, seperti itu. Jadi kalau kita callback sedikit apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, kita sudah belajar tentang struktur kalimat imperative sentence, yaitu strukturnya ada positif, ada negatif, ada neutral. Ya, positif itu verb 1 plus tanda seru, atau let's plus verb 1 tanda seru. Atau negatif itu pakai don't verb 1 tanda seru, atau let's not verb 1 tanda seru. Atau ya neutral, please, pakai please. Nah, neutral ini juga digunakan untuk kalimat-kalimat request yang setelah kita pelajarin. Seperti itu. Nah, kita juga udah mempelajarin 4 tipe imperative of sentence. Ada command yang nyuruh-nyuruh, misalnya open the door, close the door, seperti itu. Atau ada warning, ada peringatan, kayak don't eat noodle too much, itu peringatan-peringatan. Ada advice juga, ada saran-saran seperti itu. Atau ada request, seperti kita minta sesuatu biar melakukan apa yang kita inginkan. Kira-kira seperti itu. Jadi semoga penjelasan tentang imperative sentence bisa cukup bermanfaat. Jadi kalau ada yang pengen ditanya bisa chat, atau kalau punya contoh-contoh lain juga bisa kasih masukan. Terima kasih, bye-bye.